Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nya teman-teman semua? Pastinya baik dong, jangan lupa bahagia baik lah. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang dasar-dasar negara. Setiap negara tentunya memiliki dasar negaranya masing-masing. Contohnya Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Sama seperti Indonesia, negara lainnya juga mempunyai dan menjadikan dasar negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikutip dari buku Mengenal Ideologi Negara, 2020, karya D.C. Tias, dasar negara berperan penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Selain itu, dasar negara juga sangat penting sebagai sumber hukum nasional, artinya seluruh hukum negara didasarkan pada dasar negara tersebut. Dasar negara juga berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara, artinya dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajahan. Terakhir, dasar negara juga dijadikan dasar pemersatu seluruh masyarakat. Fungsi dasar negara memiliki peran yang esensial bagi berdirinya suatu negara. Dasar negara akan menentukan nilai-nilai seperti apa yang ingin dipegang dan diperjuangkan untuk membentuk karakter bangsa. Sedangkan dasar negara Indonesia sendiri adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu, panca artinya, 5, dan shila artinya, batu sendi, alas, atau dasar. Pancasila sebagai filosofische Grundslag dan kedudukan Pancasila dikaitkan dengan teori von Stauffenberg der Rechtsordnung. Pancasila sebagai filosofische Grundslag. Bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi histori dari kelahiran Pancasila pun dapat kita temui baik dalam bentuk sumber, bahan kepustakaan maupun media elektronik visual yang berkembang pesat saat ini. Namun, terkadang kita sering lupa untuk menelaah tidak hanya dari sisi seremonial, perayaan kelahirannya, tetapi selayaknya kita perlu juga untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila. Bahkan mungkin di antara kita masih berpendapat bahwa Pancasila hanya merupakan sebagai ideologi negara. Apakah pendapat ini sudah tepat? Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofische Grundslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan yaitu A. Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. B. Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945 tersebut. Pancasila dalam posisinya sebagai sumber semua sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional, berada di atas konstitusi, artinya Pancasila berada di atas UUD 1945. Jika UUD 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Ideologi dan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dan landasan mengatur dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara ini dapat dijabarkan lebih lanjut dari berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Apa saja?
Fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara yakni sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sebagai perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita dan tujuan bangsa, hingga falsafah hidup bangsa Indonesia. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur, memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi secara luas diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur jalannya penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Konstitusi secara luas merupakan dasar dibentuknya suatu negara dari mulai sistem pemerintahan, pembentukan kebijakan, hingga sistem ketatanegaraan. Sehingga konstitusi secara luas dapat diartikan sebagai hukum dasar suatu negara. Hukum dasar suatu negara mencakup hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis adalah hukum tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang konkret, misalnya undang-undang, keputusan presiden, perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri. Adapun hukum dasar tidak tertulis adalah hukum dasar yang tidak tertulis secara legal namun tetap dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara. Hukum tersebut bersumber dari nilai-nilai yang dipegang masyarakat sejak zaman dahulu, misalnya adat istiadat, konvensi, hasil musyawarah, dan pidato kenegaraan. Secara etimologis, kata konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme memiliki makna yang sama, namun penggunaan dan penerapannya berbeda. Konstitusi dalam pengertian sempit adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, undang-undang dasar, UUD, dan sebagainya. Tujuan konstitusi adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintahan. Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka sulit untuk mereka bertahan. Dengan demikian tujuan lain konstitusi adalah sarana yang memungkinkan negara bisa mengatur masyarakatnya secara tertib dan terorganisir. Selain itu, negara juga bisa melakukan kontrol terhadap pemerintahan daerah lewat konstitusi. Hubungan atau keterkaitan dasar negara dengan konstitusi suatu negara nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Substansi, isi, konstitusi negara, pada umumnya konstitusi atau UUD berisi pernyataan tentang ideologi dasar negara atau gagasan-gagasan moral kenegaraan, ketentuan tentang struktur organisasi negara, ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, ketentuan tentang prosedur mengubah undang-undang dasar, larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Syarat-syarat sifat-sifat konstitusi yaitu, merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun rakyat sebagai warga negara, berisi norma-norma, aturan, ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan, merupakan perundang-undangan yang tertinggi dan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum yang lebih rendah, memuat aturan-aturan pokok bersifat singkat dan supel serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman. Di dalam praktek ketatanegaraan dapat terjadi bahwa Undang-Undang Dasar tidak berlaku secara sempurna. Karl Loewenstein dalam penyelidikannya tentang arti sesungguhnya dari sesuatu Undang-Undang Dasar dalam suatu lingkup nasional tertentu, membedakan 3 jenis penilaian terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu nilai normatif, yakni jika Undang-Undang Dasar berlaku sepenuhnya secara efektif dalam arti hukum, legal, maupun kenyataan, reality. Contohnya, menurut Konstitusi Amerika Serikat bahwa ketiga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif masing-masing menjalankan fungsinya secara terpisah. Dalam kenyataan, hal tersebut memang dilaksanakan. Misalnya ketika Mahkamah Agung menolak hak prerogatif Presiden Truman untuk menyita pabrik baja dengan maksud mencegah pemogokan karena persediaan baja sangat dibutuhkan untuk pertahanan nasional, menurut Mahkamah Agung bahwa kekuasaan itu tidak termasuk kekuasaan konstitusional Presiden. Kasus ini dikenal dengan perkara Youngstown Sheet dan Tubercove, Sawyer. Contoh di Indonesia, adalah berlaku secara efektifnya beberapa pasal-pasal dalam UUD 1945. Contoh, Pasal 7 UUD 1945 Amandemen Pertama,
yang menegaskan bahwa masa jabatan presiden hanya 5 tahun dan dapat dipilih kedua kalinya hanya untuk 1 kali masa jabatan, dalam arti bahwa Presiden Republik Indonesia hanya bisa menjabat selama 2 kali periode masa jabatan. Nilai nominal, yakni apabila suatu undang-undang dasar secara hukum berlaku, tetapi berlakunya tidak sempurna karena ada pasal-pasal tertentu daripadanya yang dalam kenyataan tidak berlaku. Hal tidak berlakunya tersebut bukanlah disebabkan misalnya oleh suatu kebiasaan ketatanegaraan, contohnya, Konstitusi Amerika Serikat dalam Amandemen 14 tentang kewarganegaraan, ternyata tidak berlaku secara sempurna untuk seluruh Amerika Serikat, karena di negara bagian Mississippi dan Alabama hal tersebut tidak berlaku. Beberapa pengamat menunjukkan bahwa pasal 31 ayat 4 UUD 1945, dan pasal 34 ayat 1 UUD 1945, adalah beberapa pasal dalam UUD 1945 setelah amandemen, yang ternyata tidak berlaku. Pasal 31 ayat 4, mengatur tentang alokasi anggaran 30% dari APBN APBD untuk sektor pendidikan, sedangkan pasal 34 ayat 1, mengatur tentang jaminan dipeliharanya fakir miskin dan anak terlantar oleh negara. Nilai semantik, yakni apabila suatu undang-undang dasar secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataan hanya sekedar untuk melaksanakan kekuasaan politik, atau hanya untuk kepentingan penguasa saja. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama, pada waktu itu secara hukum berlaku, tetapi dalam praktek atau kenyataan berlakunya itu hanya untuk kepentingan penguasa, walaupun diberikan alasan untuk melaksanakan UUD 1945. Misalnya agar penguasa dapat ikut campur tangan dalam bidang peradilan, maka dibentuklah UU No. 19/1965, padahal menurut pasal 24 dan 25 UUD 1945, badan ini seharusnya bebas dan tidak memihak. Sebagai dasar negara, ground norm-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila, menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum material dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Semestinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci dalam pembahasan terhadap landasan filosofis maupun sosiologis dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa bahagia buka mata buka hati. Salam keadilan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.